Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Ferdinand Saputra, berasal dari Universitas Terbuka Batam dengan NIM 0489579771, asal prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan melakukan praktik tugas kedua dari pelajaran Jaringan dan Komputer MSIM 4204, yaitu mempraktikkan perintah-perintah untuk command prompt berjumlah kurang lebih 20 perintah. Command prompt adalah Command Line Interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah command prompt atau disingkat dengan CMD merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Terdapat beberapa perintah yang dapat dimasukkan dalam CMD terkait dengan penggunaan dari sistem operasi Microsoft Windows. Namun, pada saat ini, kita akan membahas tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer menggunakan CMD. Beberapa perintah yang akan digunakan dalam tugas 2 ini memerlukan hak administrator pada kontrol pengguna akun dari Microsoft Windows. Berikut cara melakukan membuka command prompt dengan kita sebagai administrator. Pertama, ketik di search CMD, kemudian pilih yang command prompt, cari yang run as administrator. Tekan saja yes. Nah, jika berhasil, di sini akan muncul kita adalah administrator command prompt. Kemudian perintah-perintah pada tugas kedua, yang pertama adalah CD. CD atau change directory digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya di dalam command prompt. Cara menggunakannya adalah cukup ketikkan CD, lalu kita cari direktori mana yang akan kita pindah. Dalam hal ini, saya akan memilih program files. Lalu kita kopikan saja addressnya. Kita kopikan ke dalam sini. Maka sudah berubah untuk direktorinya menjadi program files. Selanjutnya, jika kita ingin mengembalikan ke direktori sebelumnya, cukup ketikkan CD dan titik-titik. Maka direktorinya akan kosong atau kembali kepada awal. Selanjutnya adalah CLS. CLS merupakan perintah clear screen, digunakan untuk membersihkan layar. Sehingga tampilan menjadi kosong dan lebih mudah untuk dibaca. Cara menggunakannya adalah langsung saja ketikkan CLS, kemudian kita tekan enter. Maka tampilan command prompt akan bersih dan kosong dari tulisan-tulisan yang ada. Kemudian yang nomor 3 adalah CLS / tanda tanya. CLS / tanda tanya ini merupakan perintah untuk menampilkan file bantuan dasar untuk perintah CLS.
memberitahu kita bahwa CLS itu membersihkan layar. Caranya tinggal kita mengetikkan CLS / tanda tanya, kemudian kita tekan enter. Maka muncul bahwa CLS adalah clears the screen atau mengosongkan layar. Kemudian dir / tanda tanya. Dir / tanda tanya ini dir / tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah dir, sama seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya bantuan untuk memberitahu kita perintah CLS itu apa, sedangkan yang saat ini adalah dir. Maka sama seperti sebelumnya, ini merupakan informasi yang memberitahu kita bahwa dir itu adalah menampilkan daftar file dan folder dalam direktori yang saat ini. Cara menggunakannya cukup ketikkan dir / tanda tanya, lalu tekan enter. Maka di sini akan muncul direktori yang ada pada daftar file dan folder dalam direktori saat ini. Kemudian yang kelima adalah ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan dari semua adaptor yang ada pada perangkat tersebut, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Cara menggunakannya cukup mudah dengan cara ketikkan ipconfig, lalu tekan saja enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan bahwa Ethernet adapter, Ethernet, wireless LAN adapter local area network connection 1, connection 2, wireless LAN adapter Wi-Fi. Wi-Fi ini menampilkan subnet mesh yang tadi kita bahas, kemudian default gateway kita, dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan dari ipconfig. Kemudian kita lanjut ke ipconfig/all. ipconfig/all ini perintah yang memberikan informasi mirip seperti ipconfig, namun terdapat informasi tambahan seperti menampilkan informasi lengkap tentang semua adaptor jaringan, termasuk alamat MAC, DNS, dan informasi di DHCP. Cara menggunakannya cukup mudah dengan cara ketik ipconfig/all. Maka di sini muncul tambahan-tambahan seperti Windows IP configuration yang tadinya tidak ada. Kemudian pada Wi-Fi kita mendapatkan banyak, tidak hanya subnet MAC, atau kita mendapatkan lebih banyak penjelasan karena kita menggunakan ipconfig all. Berikut adalah tampilannya, hasil dari perintah ini. Kemudian kita lanjut ke ipconfig/tanda tanya. Cara menggunakannya kita cukup mengetikkan lalu tekan enter. Kemudian ini merupakan fungsi perintah yang menampilkan semua bantuan terkait perintah ipconfig. Dan juga dia memberikan panduan-panduan seperti kamus dengan cara penggunaan ipconfig. Kemudian
contoh menggunakannya juga ada di ipconfig / tanda tanya ini. Baik, kita lanjut ipconfig / release. Cara menggunakannya cukup mudah dengan ipconfig / release. Tekan saja enter. Di sini terdapat keterangan bahwa saya tidak menggunakan LAN, makanya media disconnect dan saya tidak menggunakan koneksi Bluetooth. ipconfig release ini merupakan perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address ini akan menjadi kosong. Dan ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Berikut adalah tampilan dari ipconfig release. Kemudian kita lanjut ke ipconfig renew. Cara menggunakannya, kita tinggal mengetikkan saja ipconfig / renew. Kemudian tekankan enter. Nah, sudah selesai di renew ya. Jadi fungsi dari perintah ipconfig / renew ini adalah perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan meminta alamat IP baru dari server DHCP untuk adaptor jaringan yang telah dilepaskan. Jadi di sini terdapat bahwa saya tidak menggunakan beberapa media seperti LAN dan Bluetooth maupun seluler. Berikut adalah tampilannya, tampilan dari perintahnya. Oke, kita lanjut ke ipconfig display DNS. Kita ketikkan ipconfig / display DNS. Kita ketik enter. ipconfig / display DNS ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan cache atau sampah DNS lokal yang menyimpan informasi tentang nama domain yang telah di-resolve sebelumnya, termasuk localhost koneksi. Jadi ini adalah beberapa cache DNS yang diakses sebelumnya. Ini bisa kita ketahui dengan perintah ipconfig display DNS. Ini ada record name, record type, time to live, data length, section, TTR record, dan lain sebagainya. Untuk cache yang terdapat pada ipconfig / display DNS saya ini lumayan banyak. Jadi ini adalah hasilnya. Kita lanjut untuk yang nomor 11, itu ipconfig / flash DNS. Kita tuliskan ipconfig / flash DNS. Kita enter. Nah, ipconfig
ipconfig//flashdns ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Yang tadi yang kita display DNS, ipconfig/display_DNS yang tadinya banyak itu dikosongkan menggunakan ipconfig/DNS. Coba kita cek ya. Menggunakan ipconfig/display_DNS. Maka karena sudah dikosongkan oleh ipconfig/DNS, dalam perintah ipconfig/display_DNS juga tidak ada lagi cache DNS yang terdeteksi. Oke, lanjut. Kemudian nomor 12, ipconfig/register_DNS. Kita ketikkan ipconfig/register_DNS. Kita ketikkan enter. Kemudian kita perlu menunggu sejenak dan ini adalah hasilnya. Jadi ipconfig/register_DNS ini merupakan perintah yang digunakan untuk mendaftar ulang IP komputer dengan server DNS. ipconfig/register_DNS ini akan berguna jika ada perubahan pada konfigurasi jaringan. Berikut adalah tampilannya, bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke nomor 13 adalah ping. Kita ketikkan saja ping. Kita harus menggunakan alamat IP atau nama domain. Di sini saya menggunakan nama domain agar lebih simpel. Kita menggunakan google.com. Kita ping menggunakan google.com. Ping ini merupakan akronim dari paket internet gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Ping ini berfungsi mengirim paket data ke alamat IP atau domain tertentu untuk menguji koneksi jaringan dan mengukur latensi. Dalam hal ini saya mengirimkan paket data ke domain google.com untuk menguji koneksi jaringan dan mengukur latensi. Maka dapatlah minimum dan maksimumnya. Berikut adalah tampilannya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu netstat. Untuk netstat, kita hanya perlu mengetikkan netstat. Lalu tekankan enter. Kita tunggu sejenak sampai semuanya muncul. Jadi netstat ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan statistik. Ini berupa TCP/TCP dan statistik koneksi jaringan aktif, termasuk port yang terbuka dan status koneksinya. Statusnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang berikutnya adalah tracer. Untuk tracer, kita perlu mengetikkan sama seperti ping. Kita perlu mengetikkan alamat IP atau nama domain setelah tracer. Kita ketikkan dulu tracer. Kemudian agar lebih simpel saya menggunakan kembali domain Google. Perintah tracer ini merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dan melacak rute. Untuk melacak rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan, yaitu menuju alamat IP atau domain tertentu. Dalam hal ini saya menggunakan domain Google.
Tracer ini membantu mendiagnosis masalah jaringan. Untuk perintah ping, kita perlu mengetikkan seperti tracer, yaitu ping ditambah dengan alamat IP atau nama domain. Kita ketikkan dulu ping, lalu kita tambahkan domain Google ya. Kemudian klik enter. Ping ini sendiri digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja menggabungkan fungsi ping dan juga tracer yang sebelumnya ya. Dengan memberikan informasi tentang latensi dan kehilangan paket di sepanjang rutenya. Untuk ping ini sendiri kita memerlukan waktu sekitar 100 detik ya. Untuk itu akan langsung kita skip saja. Setelah menunggu sekitar 1,5 menit, akhirnya perintah dari ping dengan domain google.com ini selesai dilaksanakan. Dan hasilnya seperti ini. Kita mengetahui loss-nya, hop-nya, latensinya, dan tampilannya adalah seperti ini. Oke. Kita akan lanjut untuk perintah berikutnya, yaitu nslookup. nslookup. Untuk nslookup ini kita perlu menambahkan nama domain ya. Jadi saya tambahkan seperti contoh-contoh sebelumnya, saya tambahkan domain Google, lalu tekan enter. Maka nslookup ini merupakan perintah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi nama DNS dan alamat IP yang sesuai, yang dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Terdapat nama ya, kemudian servernya, server DNS-nya. Ini adalah tampilan dari nslookup dengan domain google.com. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah yang ke-18, yaitu netsh. Untuk netsh, ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh netsh, seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Untuk cara menggunakannya di sini, saya akan menggunakan netsh dengan interface dan show interface. Jadi langsung saja kita ketikkan netsh interface show interface. Maka didapat tampilan seperti ini. Interface name-nya adalah WiFi yang berstatus connect, sedangkan Ethernet statusnya adalah disconnect. Ini adalah tampilan dari netsh interface show interface. Oke. Kita lanjut untuk perintah berikutnya, yaitu route. Route
Di sini root merupakan perintah yang digunakan untuk mengelola tabel routing IP di komputer. Kita dapat menambah, menghapus, atau melihat rute yang ada. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Jadi untuk root di sini, untuk melihat, saya menggunakan contoh root untuk melihat tabel dengan cara ketikkan root print, lalu tekan saja enter. Maka akan muncul berupa tabel. Terdapat interface list, IPv4 root table, IPv6 root table, dan inilah tampilannya yang akan tabel dari root. Oke, kita lanjut untuk perintah berikutnya, yaitu perintah terakhir, net. Untuk net merupakan perintah untuk mengelola berbagai fungsi terkait jaringan, seperti berbagi file, manajemen pengguna, dan banyak lagi. Juga berfungsi untuk melihat opsi seperti tampilan, terus pengguna, sesi, mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat sebuah modifikasi. Cara menggunakan net ini, saya akan mengetikkan net user, yaitu untuk melihat daftar pengguna pada sistem. Ini adalah user account desktop, yaitu saya, kemudian administratornya, dan data dari pengguna sistem telah dihasilkan dari perintah net user. Sekian tugas video praktek kali ini. Dengan sudah terpraktikannya 20 perintah ya, sudah terpraktikannya 20 perintah, maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.